Halo Sobat Konjatim, kita ketemu lagi di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Dan kali ini saya Andi Surya sudah bersama dengan Bapak Beni Sampirwanto MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Beni? Alhamdulillah, baik-baik saja. Saya berharap Mas Andi bersama seluruh para pemirsa MMC Kominfo Jawa Timur selalu dalam kondisi baik-baik saja. Oleh karena itu perlu stay happy, selalu bahagia, sehingga kita akan stay healthy, selalu dalam kondisi sehat. Amin. Sobat Konjatim, topik pembahasan kali ini adalah bagaimana UMKM Jawa Timur agar raih ratusan triliun dana ekonomi digital. Untuk itu, kita akan mendapatkan penjelasan dari Pak Beni, maka jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah informasi berikut ini. Bagaimana menyongsong 2030 yang kata Jack Ma, 80% pelaku ekonomi dunia adalah UMKM. 85% UMKM dunia itu akan melakukan perdagangan secara e-commerce. 99% UKM dunia akan melakukan perdagangan secara online. Sehingga jangan tanggung-tanggung. Halo Sobat Konjatim, kita masih bersama Pak Beni Sampirwanto MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pak Beni, kita hidup di tengah pandemi COVID-19 ini tentu saja tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana Pak kondisi UMKM kita di Jawa Timur? Kita bersyukur bahwa UMKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 ini paling tidak pada semester 1 sudah membaik. Jadi hal ini kita lihat pada kontribusi terhadap PDRB. Jadi PDRB adalah kekuatan pergerakan ekonomi di sebuah daerah. Di Jawa Timur tahun lalu kontribusi UMKM kita sebesar 54,95%. Saat itu dengan nilai PDRB sebesar 2.299 triliun. Pada tahun 2001 ini sampai dengan satu semester ya, semester pertama Januari sampai Juni, kontribusi UMKM kita sebesar 57,25%. Artinya UMKM kita sudah mulai berkembang kembali setelah pada tahun 2020 kita semua terbata-bata karena terkena penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Coba dulu aneh ketika orang menggunakan masker gitu. Sekarang ini ada namanya new normal, budaya baru. Ya, kita harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Terus kemudian karena ada varian Delta yang sangat deadly, sangat mematikan. Kalau sebelumnya itu penularannya menularkan 3 orang, varian Alpha dan Beta, sekarang ini menjadi 5-8, 1 orang terkonfirm menularkan itu. Oleh karena itu, pada 2021 kita semua ada tambahan 2M lagi, yaitu mengurangi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Dan alhamdulillah dengan seluruh yang dilakukan menjalankan protokol kesehatan, kemudian berdoa, kemudian vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, oleh Ibu Gubernur beserta seluruh jajaran TNI, Polri, seluruh bupati, wali kota, dan stakeholder yang lain, para pemangku kepentingan yang lain, sehingga menjadikan kita pertumbuhan ekonominya menjadi positif kembali. Semoga dengan landainya
jumlah yang terkonfirm COVID-19 ini semakin ekonomi akan semakin berjalan dan membaik. Jadi Jawa Timur masih tetap bisa keluar dari situasi yang sulit ini Pak ya. Nah, karena memang juga ada kontribusi yang luar biasa dari UMKM kita ini. Nah, tentu saja supaya bisa survive kan harus ada perhatian dari pemerintah itu sendiri Pak. Mungkin dari pemerintah sendiri apa yang sudah dilakukan? Oh banyak, paling ya saya info Mas, kalau UMKM itu kalau di dalam pemerintah namanya urusan konkuren. Urusannya ditangani pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sesuai dengan eksternalitas, sesuai dengan tingkat kepentingannya. Lah, pemerintah provinsi terhadap para UMKM kita sehingga memberikan kontribusi yang begitu besar, paling tidak ada 3 hal utama yang dijalankan. Yang pertama adalah memberikan pelatihan-pelatihan, khususnya digitalisasi UMKM. Kemudian yang kedua menyediakan marketplace yang ada. Kemudian yang terakhir adalah memberikan bantuan-bantuan keuangan. Saya pikir 3 hal ini sangat urgen, sangat substansial bagi perkembangan UMKM di provinsi kita ini. Jadi kalau menurut Pak Beni tadi memang sekarang itu ada perbedaan Pak ya. Kalau dulu itu perusahaan-perusahaan besar ya mungkin yang ada krisis, tapi sekarang ini kayaknya yang harus diperhatikan adalah usaha kecil menengah gitu Pak ya, atau UMKM itu. Betul, jadi tahun 98 itu yang terkena kan industri besar. Industri kecil saat itu tidak terlalu terpengaruh, tetapi pada pandemi ini sebaliknya. UMKM lah, industri kecil dan menengah yang terkena, sedangkan industri besar relatif tidak terlalu begitu. Oke, Sobat Kom Jawa Timur, masih banyak informasi yang kita dapatkan dari Pak Beni Sambirwanto. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tungok tetulak sandang kelawan pangahan. Beginilah nasibnya pengusaha UMKM sarang burung. Dulu sebelum ada pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu itu, sangkar burung saya ini terkenal di mana-mana. Usaha sangkar ini nggak ada yang datang untuk membeli. Gimana ini nasib saya? Halo, Pak D. Halo. Ini kayak cahar. Apa dari Pak D? Wajar, pokoknya ini sangkar manuk saya. Sangkar burung saya. Kenapa Pak Sangkar Pak? Sudah nggak ada yang beli sekarang ini. Kenapa? Ya ini dampak dari pandemi COVID-19 luar biasa. Oh. Yang lihat datang itu nggak ada, apalagi pesen. Nah biasanya panjenengan kalau jualan pakai apa Pak D? Ya ini kan dari mulut ke mulut. Oh, getok tular. Getok tular. Ya. Terus dulu dari mana-mana datang ke sini langsung lihat-lihat, ambil, pesen sesuai dengan harapan. Tapi gimana setelah pandemi ini melanda, aduh, nggak ada yang beli, susah. Saya ada solusinya ini Pak D. Usaha apa saja bisa Pak D. Misalnya seperti Pak D, ini kan termasuk hobi ya. Di hobi ya karena sangkar burung ya. Iya. Nah, itu bisa. Pemerintah itu juga menyediakan marketplace. Wah, Pemerintah Jawa Timur Pak D yang membuat itu Kominfo. apa marketplace itu? Namanya komeji.id Pak D. Panjenengan bisa akses. Nah, seperti ini Pak D. Hanya sini. Pak D ada produk apa? Ada produk sarang burung, bisa dijual di sini Pak D, karena berbagai macam kategori ada, mulai dari fashion sampai hobi. Kayak sangkar burung ini kan termasuk hobi Pak D. Terus gimana caranya? Nah, yang pertama Pak D harus daftar dulu. Jadi Pak D kan ada KTP toh, gak ada KTP toh Pak panjenengan. Punya. Nah, Iya. itu. Iya. Jadi nanti bisa daftar dulu. Ya, selain itu
pemerintah juga menyediakan memfasilitasi berupa pelatihan-pelatihan Wah. untuk pelaku UMKM, Alhamdulillah. terutama digitalisasi Pak D. Jadi kayak menggunakan ini bagaimana marketplace, nanti langsung saja Pak D bisa datang ke kantor Kominfo. Oh. Kalau mau tahu informasinya, Kominfo Jatim Pak D di Jalan Ayani 242-244. Di Surabaya itu. Oke, di Surabaya. Oh, saya akan kumpulkan berkas-berkas Mm-mm. persyaratannya, berangkat ke Kominfo Jawa Timur. Mantap Pak D. Halo Sobat Kom Jatim, masih di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Dan kali ini saya masih bersama Pak Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Pak Beni, di tengah pandemi ini ternyata pelaku UMKM bisa keluar dari kondisi yang kurang baik ini. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Saya pikir banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun para pengusaha UMKM kita. Pemerintah misalnya, Pemprov Jawa Timur misalkan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing UMKM. Kemudian yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyediakan marketplace yang memberikan daya saing tinggi, yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi UMKM kita. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan-bantuan keuangan, apakah itu KUR dan sebagainya, yang juga diberikan oleh seperti Biro Perekonomian, Dinas Koperasi, Bank Jatim dan sebagainya. Jadi kembali lagi tadi kepada pelatihan-pelatihan yang dilakukan, kita semua paham bahwa para pengusaha Jawa Timur, para pengusaha saat ini adalah dituntut untuk menguasai IT. Oleh karena itu kita lintas sektor, Dinas Koperasi bersama Dinas Kominfo melakukan pelatihan-pelatihan digital dengan materi-materi yang berbeda. Diskominfo misalkan memberikan materi tentang misalkan Google Search Optimizer. Bagaimana produk-produk Jawa Timur ini, produk-produk pengusaha Jawa Timur ini, begitu kita search di Google, nanti akan muncul pengusaha-pengusaha kita. Tentu itu ada kriterianya. Nah, kepada para pengusaha diajarkan bagaimana Google Search Optimizing ini bisa dilakukan oleh para pengusaha kita. Kemudian untuk Dinas Koperasi, dia mengisi misalkan digital marketing, kemudian digital fotografi. Karena untuk menjadikan di marketplace atau di online bagaimana sebuah produk menjadi menarik, itu ada ilmu-ilmu khusus, ilmu-ilmu tersendiri. Nah, itu yang diajarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik itu oleh Dinas Koperasi secara konten, secara isi, maupun teknologi dari kita, Dinas Komunikasi dan Informatika. Pak Beni, begitu besar kontribusinya UMKM untuk perekonomian Jawa Timur. Nah, yang dijelaskan Pak Beni tadi adalah memanfaatkan adanya internet atau IT. Tapi kan tidak seluruh pelaku UMKM itu mengerti tentang IT. Nah, bagaimana Pak untuk mengikuti pelatihan itu harus bagaimana teman-teman UMKM? Saya pikir bukan sesuatu yang sulit ya. Sekarang yang penting adalah tahu websitenya, apakah Dinas Koperasi atau kita. Di sana kan juga tersedia info-info itu. Kemudian juga mengenal personal, apakah kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi. Mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi berbagai macam cara yang bisa dilakukan oleh para pengusaha kita bekerja sama dengan pemerintah ini. Seperti itu. Pak Beni, marketplace telah disiapkan untuk pelaku UMKM. Nah,
apakah ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu UMKM dalam hal ini marketplace? Kita paling tidak, pertama kita memiliki komiji.id, itu yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Diskominfo. Komiji.id ini dapat digunakan oleh para pengusaha kita. Registrasinya, pendaftarannya juga tidak terlalu sulit, yang penting ada NIK, kita siapkan NIK kita, kemudian ada email kita, produk kita, itu kita masukkan di situ. Nanti para pengusaha sudah terakses oleh dunia luar. Kemudian yang kedua juga Jatim Bejo. Jadi Biro PBJ itu membuat aplikasi di mana kebutuhan-kebutuhan Pemprov Jatim ditayangkan di situ, yang pengusaha UMKM bisa masuk di dalam marketplace itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, kebutuhan-kebutuhan Pemprov Jawa Timur. Saya pikir UMKM sekarang ini mendapatkan fasilitas kemudahan yang sangat luar biasa. Pak Presiden misalkan memberikan arahan bahwa kebutuhan pemerintah di bawah 2 miliar itu untuk dipenuhi oleh UMKM. Saya pikir ini sebuah peluang yang luar biasa. Dan mendaftar pun di Jatim Bejo tidak terlalu sulit. Itu. Kemudian juga Disperindak juga membuat marketplace yang sama. Jadi dia dagangan online. Jadi seperti itu. Artinya para pengusaha UMKM di Jawa Timur itu sudah bisa dengan mudahnya mendaftarkan diri untuk menjual produk-produknya. Itu baru yang di pemerintah. Kemudian juga yang di swasta kan banyak. Ada bibli.com, ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, tadi disinggung tentang pelatihan. Kami untuk pelatihan juga melibatkan para marketplace ini, sehingga mereka langsung bisa action daftar dan sebagainya di marketplace tadi. Ya Pak, tentu saja aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan itu sangat membantu sekali oleh UMKM. Nah, setahu Pak Beni, sudah berapa besar Pak capaian yang dihasilkan dari aplikasi-aplikasi itu untuk UMKM dan juga masyarakat Jawa Timur khususnya? Yang jelas kalau bisa dilihat, itu kita lihat dari kontribusi PDRB yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa PDRB Jawa Timur, kekuatan ekonomi yang beredar di Jawa Timur tahun lalu sebesar 2.299 triliun. UMKM kita menyumbang sebesar 54,89%. Itu tahun lalu. Kemudian tahun 2021, pada saat itu, pada tahun 2020, pertumbuhan kita itu minus 2,39%. Kontribusi UMKM kita sebesar 54,98%. Nah, pada tahun 2021 ini, pada semester 1, kontribusi UMKM kita sebesar 57,25%. Ya, tentu saja kontribusi tadi bergerak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pada semester 1 tahun 2021, Januari sampai Juni kemarin, ekonomi kita dari sebelumnya minus menjadi positif 3,29%. Itu. Artinya bahwa ternyata UMKM Jawa Timur itu mampu keluar dari situasi kondisi pandemi ini Pak ya, dan ekonomi Jawa Timur tetap tangguh karena juga ada peran dari pemerintah, ya diantaranya tadi adalah menyediakan aplikasi marketplace dan lain sebagainya, juga pelatihan ini. Nah, untuk supaya pelaku UMKM ini tetap bisa survive, itu
apa Pak yang harus dilakukan baik dari teman-teman UMKM ataupun pemerintah? Jadi saya pikir kalau pengusaha UMKM, pengusaha itu kan selalu dia kreatif ya. Dia bisa mencari peluang-peluang. Dia lebih pintar dari pemerintah gitu ya. Oh, peluangnya di sini. Itu yang dilakukan oleh UMKM kita sehingga sampai pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif. Itu yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang kreatif yang bisa memanfaat semua peluang yang ada. Kemudian dari sisi pemerintah tentu menciptakan ekosistem, bahasa yang sekarang itu ekosistem, suasana usaha yang menjadikan para pengusaha itu menjadi terfasilitasi. Yang seperti saya sampaikan, ekosistem yang diciptakan oleh pemerintah provinsi diantaranya adalah memberikan pelatihan sesuai kebutuhan. Bahwa saat ini digitalisasi merupakan satu hal yang sangat penting. Maka kita Pemprov memberikan fasilitasi digitalisasi tadi. Kemudian ternyata marketplace. Saya mengutip Ibu Gubernur, Bu Kofifa itu di dalam banyak kesempatan menjelaskan tentang founder Alibaba.com, Jack Ma. Di dalam sebuah pertemuan, Jack Ma menyampaikan nanti tahun 2029, 99% bisnis adalah online atau e-commerce. Ya, itu kan. Kemudian dari 99% tadi, 95%-nya dari 95% bisnis nanti akan dilakukan dengan marketplace. Oleh karena itu memahami arti penting bahwa digitalisasi UMKM merupakan sebuah kebutuhan yang mau tidak mau harus dilakukan, maka Pemprov menciptakan ekosistem tadi seperti itu. Ya, jadi intinya bahwa kita juga memanfaatkan memang perkembangan teknologi informasi, diantaranya ada keberadaan internet itu di saat seperti ini adalah itu yang bisa membantu teman-teman UMKM supaya bisa survive. Oke Sobatkom, kita akan mendapatkan informasi lebih jauh lagi dari Pak Benny. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Panduan berjualan online di e-commerce Jawa Timur atau Komeji. Panduan berjualan. 1. Masuk ke akun dengan mengisi email dan password. 2. Lengkapi identitas diri dan pastikan NIK Anda adalah Provinsi Jawa Timur. 3. Pilih menu buka toko, kemudian isi informasi tentang toko Anda. 4. Klik daftar toko yang Anda buat. 5. Klik tambah produk dan isikan detail produk yang Anda jual. 6. Produk akan ditampilkan pada toko Anda dan muncul di halaman utama Komeji. Oke Sobatkom Jatim, kita masih di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur dan saya masih ingin bertanya kepada Pak Benny. Pak Benny, tadi Pak Benny menjelaskan bahwa teman-teman pelaku UMKM juga mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah suntikan dana. Itu dana seperti apa Pak? Prinsipnya adalah ini dana bukan diberikan, tetapi diberikan pinjaman dengan bunga murah. Ada misalkan yang ada dana bergulir, dana bunga rendah, itu seperti itu. Itu ada yang menangani Dinas Koperasi, kemudian Biro Perekonomian, kemudian juga Bank Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur. Artinya dengan bunga-bunga yang rendah tadi diharapkan UMKM kita itu menjadi bisa berkompetisi, itu seperti itu. Jadi artinya pelaku UMKM diberikan kemudahan untuk itu. Nah, bagaimana Pak untuk mendapatkan itu? Pertama bisa melihat website-website dari masing-masing organisasi, Bank Jatim, Bank UMKM, kemudian Biro Perekonomian,
kemudian Dinas Koperasi, Anda tinggal searching saja Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, searching di situ, nanti dibaca semua. Kemudian Biro Perekonomian Sekda Prop Jawa Timur, di Google searching di sana, semua seperti itu, Mas. Kalau teman-teman pelaku UMKM itu Pak, kan pemerintah mengarahkan untuk memakai tadi yaitu internet, aplikasi dan sebagainya. Bagaimana Pak tentang dana ekonomi digital yang sudah dicapai oleh teman-teman pelaku UMKM Jawa Timur? Begini, kalau tentang dana artinya usaha-usaha yang mereka lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terbukti para pengusaha UMKM kita luar biasa. Mereka sumbangannya tahun lalu ketika pertumbuhan ekonomi Jatim minus 2,39 itu kontribusinya 54,98%. Ketika positif semester 1 tahun ini dia kontribusinya sebesar 57,25%. Artinya kalau kita tidak secara mikro ya, tadi secara makro seperti itu. Artinya mereka, usaha mereka berjalan lancar dan sebagainya. Itu secara makro, itu begitu. Tetapi yang jelas ada dana digital ekonomi, dana ekonomi digital nasional itu berdasarkan sumber dari Temasek Holding Company dari Singapura. Di Indonesia tahun lalu saja itu dana ekonomi digital kita itu sebesar 724 triliun. Ini sebuah, itu dari data-data perdagangan. Ini masyarakat kalangan UMKM kita bisa melakukan itu potensi yang bisa diperoleh oleh teman-teman UMKM kita, gitu ya. Dan kita tidak berarti harus menjadi jago kandang. Dari potensi ekonomi digital tadi, kita menguasai pasar kita, tidak perlu dituntut bisa bahasa Inggris dan sebagainya. Tersedia dana yang begitu besar di negeri kita. Jadi kita harus memperkuat posisi kita di negeri kita dulu. Jadi tahun lalu 724 triliun. Kemudian diprediksi tahun 2025 sebesar 1.724 triliun. Jadi ini angka yang luar biasa, Mas, yang para UMKM bisa memperoleh dana itu seperti itu. Nah, dana ini kita itu di Asia Tenggara tertinggi. Jadi yang kedua Malaysia, dia potensi ekonomi digitalnya hanya 1/4 dari Indonesia. Jadi dia hanya 153 triliun. Kemudian diikuti oleh Filipina, kemudian baru Singapura, Thailand dan Vietnam. Artinya para pengusaha UKM Jawa Timur, pasar kita, ekonomi digital negeri kita ini sebuah angka yang luar biasa. Tidak perlu kita bersusah-susah. Di negeri kita peluangnya sudah luar biasa sekali. Kemudian kalau kita lihat juga para pengguna e-commerce, kalau tadi datanya adalah Temasek Holding Company. Kalau ini berdasarkan data dari dari Kementerian Kominfo, ini saya bulatkan angka-angkanya. Pengguna e-commerce, ya perdagangan online itu ya, elektronik atau online, tahun lalu kita itu sudah 130 juta, Mas. Kemudian pada tahun ini 150 juta. Dan nanti tahun 2024 190 juta. Plus minusnya seperti itu. Itu seperti itu. Sebenarnya kalau data yang asli itu ada 2 angka di belakang koma. Tapi ini saya bulatkan supaya kita semua mudah mengingatnya. Jadi artinya sekali lagi bahwa dana ekonomi digital yang bisa diambil oleh para pengusaha kita itu sangat tersedia di negeri kita. Seperti itu. Baru nanti ketika kita sudah kuat bisa ekspor dan sebagainya. Itu, Mas. Pak Beni, dalam kondisi seperti ini, teman-teman pelaku UMKM masih punya potensi untuk meraih dana ekonomi digital. Nah, untuk mendapatkan itu secara maksimal, apa yang harus dilakukan, Pak? Sebenarnya
Kalau kita memberikan jawaban kan seperti ngajari bebek ngelangi. Karena sebenarnya para pengusaha itu sudah lebih pintar daripada saya gitu ya. Dia sudah tahu semua peluang usaha yang dia bisa peroleh. Teman-teman para pengusaha itu tinggal menurut saya adalah bersinergi dengan baik dengan pemerintah, dengan atau yang kita biasa menyebut dengan istilah pentahelix. Pentahelix itu kan kerjasama antara pemerintah, kemudian dunia swasta, akademisi, NGO. Nah itu tinggal kita bersinergi saja. Tapi sekali lagi saya yakin para pengusaha kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang dia bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Nah, tadi saya infokan tentang dana ekonomi digital, bahwa di tempat kita itu sangat begitu besarnya, yang itu bisa menjadi dorongan dari para pengusaha UMKM. Oh ternyata seperti ini. Jadi di sekeliling kita itu ada dana yang luar biasa, perdagangan-perdagangan luar biasa yang ceruk-ceruknya bisa diambil oleh para pengusaha kita, seperti itu. Dari ceruk-ceruk dari pasar mana saja Pak yang bisa diambil dari berbagai sektor. Yang jelas kemarin kalau di sektor pandemi kemarin kan ada beberapa bidang yang memang itu kita drop. Misalkan dari pariwisata. Itu sudah turun. Maka pengusaha itu dia akan, para pengusaha kita pasti sudah akan berpikir ulang. Apakah dengan merubah core bisnisnya, atau dia berbagai macam lah yang dia bisa lakukan. Teman-teman para pengusaha kita itu bisa merubah itu, bisa menciptakan kendala menjadi sebuah peluang, itu seperti itu. Tetapi kan kita juga ingat bahwa pemerintah juga memberikan berbagai bantuan di dalam ketika kita terkena pandemi ini, sehingga kita berjalan. Terus kemudian juga ada memang sektor-sektor yang itu sangat memberikan keuntungan. Misalkan suplemen-suplemen kesehatan yang itu kan grafik mereka, grafik keuntungan, omset usaha itu menjadi meningkat banyak. Itu seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa para pengusaha kita itu dia bisa memanfaatkan seluruh peluang, tetapi bagi kita pemerintah adalah memberikan ekosistem suasana usaha yang bagus kepada teman-teman sehingga mereka terdukung untuk menjalankan usahanya. Gitu. Ya, teman Sobat Kom Jawa Timur, jadi pandemi COVID-19 tidak meruntuhkan perekonomian Jawa Timur karena memang UMKM selalu tangguh bisa keluar dari situasi ini, dan itu adalah karena mengoptimalkan semua potensi yang ada, yang tentu saja juga mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke Sobat Kom Jatim, Anda pasti akan mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya di podcast Jendela Kominfo Jawa Timur. Jangan lupa like and subscribe akun MMC Kominfo Jawa Timur. Pastikan sumber yang jelas untuk mendapatkan informasi agar terhindar dari berita hoax. Saya Andi Surya, sampai jumpa.